Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, kembali saya Hasim Tasmodinoto menjumpai Anda dalam channel Pesantren Pinggiran hari ini, Kamis 16 April 2020. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana pagi, yaitu subuh hari, di mana waktu subuh pada situasi seperti sekarang ini, situasi darurat wabah COVID-19 merebak di masyarakat Indonesia. Begitu pula hari ini situasi di kampung Inggris juga sangat terpengaruh sekali. Situasinya sepi, tidak seperti pada saat situasi normal di kampung Inggris, yaitu di Satulungrejo, Kecamatan Pari, Kediri. Banyak sekali warga berdatangan ke masjid atau para pedagang yang sudah mulai berangkat ke pasar untuk berjualan atau mencari barang-barang dagangan mereka. Namun seperti kita lihat di jalan protokol antara Jalan Brawijaya, Tulungrejo, Pari, Kediri hingga Jalan Yosudarso nampak sangat sepi sekali. Kita lihat. Nah, di video awal saya itu perjalanan dari Jalan Brawijaya menuju ke Jalan Yosudarso, di mana saya berjamaah di Masjid Al-Itqan Yayasan 4 Mei, yang biasanya para peserta atau para pembelajar itu banyak juga yang sholat jamaah di sana, atau sholat jamaah di masjid lain di sepanjang Jalan Yosudarso. Ada Masjid As-Salman, kemudian sebelum Masjid As-Salman di sana juga ada satu masjid lagi, biasanya di dekat bengkel las itu, saya lupa namanya. Dan sebelum itu, kalau dari Jalan Brawijaya ada musola dekat dengan lembaga pembelajaran bahasa Inggris global ya. Ada musola di situ dan juga ada teman-teman yang sholat di sana. Yang paling ujung di Jalan Brawijaya itu ada Masjid Ibnu Taimiyah. Di masjid itu pula banyak teman-teman pembelajar bahasa Inggris atau yang kursus di sana sholat di masjid itu. Nah, saya coba melihat di sana tadi, maka selain warga setempat yang sholat jamaah di masjid, itu juga banyak sekali dari para pembelajar dari berbagai daerah ikut menghadiri sholat subuh berjamaah. Nah, kemudian selepas sholat subuh berjamaah, saya turun dari masjid kurang lebih pukul 5 atau lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat tentunya. Sudah bisa dilihat biasanya aktivitas para peserta pembelajaran bahasa Inggris ini. Mereka sudah turun ke jalan untuk memulai kegiatannya, kegiatan belajar mereka. Mereka melakukan berjalan beriringan, berpasang-pasangan begitu, untuk melakukan namanya morning conversation, atau kalau di istilah di pondok pesantren itu mereka melakukan muhadasah. Untuk menguatkan atau menambah perbendaharaan vocab mereka dalam berbahasa Inggris, dalam belajar bahasa Inggris, berderet memanjang sekali, dan biasanya dalam jumlah grup-grup yang besar sekali. Itu mereka melakukan itu dan saling bersahutan bersama pasangan mereka masing-masing. Biasanya selepas itu mereka menuju kembali ke base camp mereka, atau biasanya juga mereka menuju ke satu lapangan tertentu yang sudah direncanakan untuk melanjutkan muhadasah di sana secara lebih intensif. Kemudian ada juga yang main-main, ada yang menggunakan game ya, atau permainan-permainan untuk penguatan vocab bahasa Inggris itu sendiri juga. Nah, pada saat ini semua itu tidak kita lihat. Dari sepanjang jalan dalam beberapa hari ini, sampai hari ini kita belum melihat lagi ada iring-iringan yang berisi para peserta lembaga-lembaga tertentu di kampung Inggris untuk melakukan yang namanya morning conversation, yang kemudian itu dilakukan sebagai satu upaya untuk penguatan vocab mereka, menambah vocab keseharian mereka ya. Nah, jadi kembali dari masjid tadi saya ceritakan, dari Jalan Yosudarso sampai menuju ke
pertigaan RRI, sebelah kiri itu ada pertigaan, sebelah kiri itu ada pojok, itu ada RRI, Radio Republik Indonesia Diri. Kalau diteruskan ke kiri terus itu menuju ke Patung Garuda, kalau ke kanan ke jalan menuju ke arah Desa Sekoto ya. Itu ada di pojok sana, pojok kanan itu ada Wapu, warung pojok di situ. Nah, sahabat dakwah, dengan situasi seperti ini memang nampaknya kita harus bisa melakukan yang namanya introspeksi. Ada apa di balik Allah memberikan satu situasi seperti ini? Barangkali introspeksinya adalah pertama menunjukkan seperti inilah bila kegiatan belajar itu tidak ada. Nah, kenapa kemudian kita tidak diizinkan belajar hari ini? Allah alam. Tetapi barangkali orang bisa menafsirkan apapun. Satu, kesungguhan belajar kita itu untuk apa? Ataukah untuk Allah? Atau untuk nafsu kita? Atau untuk sesuatu yang ya hanya hura-hura saja? Sehingga amanah dari orang tua itu tidak dianggap terlalu penting untuk kemudian segera ditunaikan. Sehingga lebih berlama-lama di kampung Inggris, karena di sana tersedia banyak kesenangan ya. Dari kafe yang model kecil sampai kafe yang agak medium itu ada di sana. Makanan-makanan apapun tersedia, dan kemudian hari ini nampaknya para pedagang itu juga tidak bisa berjualan sebagaimana. Kemarin saya cari putar-putar di pagi hari juga tidak menemukan pedagang-pedagang seperti biasanya. Ada satu dua yang kemudian dia mengeluh begitu sepinya karena mereka biasa melayani para pembelajar bahasa Inggris di kampung Inggris, tapi kemudian mereka tidak bisa melakukan itu. Nah, untuk itu sahabat dakwah, maka yang perlu juga kita renungkan adalah bagaimana kita mengembalikan kampung Inggris ini menjadi lebih baik lagi tentunya dari sikap perilaku kita. Misalnya kalau kita dalam keadaan biasa, anak bercanda sampai jam 11 malam, laki-laki perempuan, kemudian bercanda bahkan sampai jam 12 malam dan bahkan lebih. Ini mungkin harus menjadi perhatian kita, sehingga kita tidak akan mengulangi hal-hal yang keliru, dan para pemangku kebijakan mungkin juga perlu memikirkan hal-hal seperti ini, sehingga kampung Inggris ini yang awalnya begitu religius masyarakatnya, yang awalnya begitu tidak ada hal-hal yang nampak seperti kota metropolitan, hari ini status gang saja, jalan kecil saja itu sudah nampak menor gitu ya. Seperti tadi malam, yang kemarin malam saya lihatkan kepada Anda, ada di satu jalan yang namanya Lamtana itu hari ini sudah hingar-bingar apabila keadaan normal. Ada musik kadang berdentum juga kita dengarkan di sana pada saat. Nah, karena itu sahabat dakwah, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa kita ambil hikmahnya untuk para pembelajar bahasa Inggris yang datang ke kampung Inggris. Marilah kita meniatkan diri untuk memegang amanah dari orang tua, tentu itu amanah baik. Yang kedua, tentu kita niatkan tholabul ilmi itu, karena dengan tholabul ilmi Allah akan meluruskan, Allah akan melapangkan jalan menuju kepada cita-cita kita. Yang bercita-cita jadi diplomat tentu harus menguasai bahasa asing. Yang ingin berbisnis di luar negeri tentu harus menguasai bahasa asing. Yang ingin melakukan apa yang namanya perjalanan ke luar negeri untuk studi lanjutan, misalnya S2 di sana atau S1 pun, atau S3 dan seterusnya, ini juga dengan niatan-niatan karena Allah. Untuk itu sahabat dakwah, kita akan ketemu kembali dalam video saya yang lainnya. Saya Hasim Tasmodinoto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.